Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas PBOC ingin mempresentasikan proyek akhir PBO kami. Di sini kami membuat aplikasi dengan judul CatShop. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan codingannya bersama rekan saya Anwar. Yang pertama itu ada kelas shopping. Kelas shopping ini termasuk interface karena semua metodenya merupakan metode abstrak. Nah, metodenya terdiri dari login, shop, add, dan total. Yang kedua ada kelas aplikasi. Ini juga merupakan interface karena kesemua metodenya merupakan metode abstrak. Terdiri dari metode menu dan quit. Selanjutnya dijelaskan oleh Anwar. Lalu di kelas database, di sini ada dev init self database, self-con untuk mengkoneksikan database dengan Python kita. Lalu kursor digunakan untuk memfasilitasi pemrosesan selanjutnya seperti delete, insert, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada query data, self kursor. Kita harus mengawali dengan kursor dulu, habis itu kita execute. Setelah kita execute query-nya, nanti kita harus commit agar dapat menyimpan perubahan sehingga tersimpan ke dalam database. Lalu ada select all data, digunakan untuk menampilkan semua isi data dengan cara fetch all. Kalau misalnya menggunakan fetch one, hanya menampilkan satu buah data saja. Lalu class app merupakan turunan dari database. Di class app ini ada menu pilihan satu, registrasi, yang akan digunakan jika kita belum mempunyai account. Setelah kita mempunyai account, kita bisa lanjut ke menu 2, yaitu login. Di sini, jika kita login menggunakan username untuk pengguna biasa, kita akan diarahkan untuk order barang yang ingin kita pesan. Jika kita login menggunakan admin, kita akan bisa untuk menambahkan data-data barang. Lalu ada dev quit, ini untuk mengakhiri program. Untuk quitnya sendiri bisa dipilih 3. Selanjutnya untuk kelas registrasi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lalu ada kelas registrasi. Ini juga merupakan turunan dari kelas database. Terdiri dari satu metode, yaitu metode registrasi. Nah, di sini ada self ID pengguna untuk menginputkan ID, lalu ada self.nama untuk menginputkan nama, self.email untuk menginputkan email, dan ada self.password untuk menginputkan password. Lalu ada self query. Di sini kita menuliskan query yang kita inginkan. Nah, di sini query-nya adalah insert into pengguna, ID pengguna, nama email, dan password. Lalu ada self.cursor-execute. Fungsinya untuk mengeksekusi query. Dan juga self-con.commit untuk menyimpan hasil dari perubahan. Selanjutnya ada kelas order. Turunan juga dari kelas database. Yang pertama ada metode login. Di sini ada self.nama untuk menginputkan nama dari pengguna, dan juga ada self password untuk menginputkan password dari pengguna. Lalu ada self-con, ini fungsinya untuk mengkoneksikan ke database yang bernama dpnew. Lalu ada self cursor dan self cursor execute untuk mengeksekusi query. Dan juga ada self data user. Di sini membuat variabel baru yaitu data user, di mana isi dari data user adalah setiap data per baris dari tabel. Lalu ada if self.data user. Jika tidak sama dengan 0, maka akan mengoutputkan kalimat selamat Anda berhasil masuk. Juga akan mengoutputkan list produk service. Dan juga di sini ada self.shop yang nantinya akan mengarah ke method shop
Lalu elif.self nama. Jika namanya kita menginputkan admin dan juga passwordnya menginputkan admin, nanti akan mengarah ke add, di mana add di sana kita bisa menginputkan menu-menu baru. Lalu jika tidak keduanya, maka print maaf data yang Anda masukkan salah. Selanjutnya metode shop. Yang pertama self.cursor_execute. Di sini fungsinya untuk mengeksekut program. Lalu ada perulangan untuk menampilkan data agar tampil ke bawah. Lalu ada self ID pengguna, self ID produk untuk menginputkan produk yang dipilih. Lalu juga ada self.quantity untuk menginputkan jumlah produk atau service yang kita inginkan. Lalu ada self.query untuk menginputkan query, menuliskan query yang kita inginkan. Lalu dilanjutkan self.cursor_execute untuk mengeksekusi program atau query, dan self-commit untuk menyimpan perubahan. Lalu juga ada self.total, nantinya mengarah ke metode total. Lanjut, Anwar. Selanjutnya di fungsi add. Di sini ada self cursor execute yang untuk mengexecute query ini menggunakan row agar listnya nanti tampilnya ke bawah. Lalu di sini ada self ID produk. Masukkan ID produk yang ingin kita tambahkan. Karena app tadi kan kita gunakan jika kita login sebagai admin. Jadi kayak ID produk yang ingin kita tambahkan itu berapa, nama produknya apa, harganya berapa. Untuk query-nya sendiri, insert into shop, di mana ID produk, nama produk, dan harganya masih dikosongi. Dan nanti akan dieksekut di sini. Setelah itu kita simpan di self_con.commit. Untuk totalnya sendiri, kita menggunakan view pada database-nya, sehingga kita tinggal mengexecute from totalnya. Nah, di sini kita gunakan app sama dengan app, reg sama dengan registrasi, ort sama dengan order, dan seterusnya ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di atas tadi. Nah, setelah itu ya tinggal kita run programnya. Nah, di sini running programnya. Jika kita memilih pilihan satu, yaitu registrasi, maka akan muncul untuk menginputkan ID kita. Di sini ID nanti sifatnya unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Juga kita dituntut untuk memasukkan nama kita. Lalu email, inputkan email. Nah, lalu juga kita dituntut untuk memasukkan password. Setelah semuanya sudah terisi, maka akan kembali ke menu awal. Kita bisa memilih untuk pilihan kedua atau ketiga. Monggo lanjut, Anwar. Login. Nah, untuk loginnya kita coba menggunakan yang tadi sudah kita registrasikan. Di sini kita menggunakan username-nya hari dan passwordnya hari 123. Nah, di sini kita bisa memilih produk yang ingin kita beli. Misalnya kita ingin membeli kandang, kita pilih ID 2, lalu jumlahnya kita cukup satu saja, coba. Nah, harganya ditampilkan 150.000. Lalu untuk login adminnya, silakan Dani.
Nah, jadi di sini kita ada bisa menggunakan 2 user, yang satu itu sebagai admin dan yang satunya, adalah pengguna lain. Untuk menjadi admin sendiri, username-nya itu harus diisi dengan kata admin, begitu juga dengan password-nya, ditulis dengan kata admin. Nah, maka dari itu kita bisa menambahkan, data dat data, pada list produk atau jenis service yang kita inginkan. Contoh saja, eee, menambahkan ID produk dulu, lalu nama produknya, dan juga menginputkan harga. Nah, jika berhasil, akan muncul output data berhasil ditambahkan. Nah, lalu data tersebut disimpan ke dalam database. Untuk selanjutnya, pilihan ketiga keluar. Ini untuk mengakhiri program. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.